Corona kata imperialis, corona pula kata rezim yang berkuasa. Corona dari Cina kata Amerika, corona dari Cina pula kata Jokowi. Kemudian corona harus physical distancing. Kemudian Menteri Kesehatan bilang corona harus physical distancing. Sekarang mereka bilang new normal, kata imperialis, karena mereka nggak mampu melakukan apa-apa. Yang disampaikan oleh Jokowi dan perangkatnya juga new normal. Jadi mereka hanya punya kemampuan membebek tanpa ada inovasi-inovasi baru yang bisa mereka ciptakan untuk penanganan. Imperialisme ini tidak paham, termasuk rezim boneka, tidak paham keumuman dunia dan kekhususan yang dimiliki oleh Indonesia. Keumuman dunia dan kekhususan yang dimiliki oleh Indonesia. Mereka tidak tahu bagaimana situasi konkret masyarakat di negeri yang maju dan bagaimana masyarakat yang tinggal di negeri setengah jajahan dan setengah feodal. Banyak hidup di pedesaan, produksi terbatas, pengetahuan terbatas, kalau tidak bekerja tidak makan, ada kekhususan. Yang itu mereka tidak bisa hanya membebek pada kepentingan imperialisme atau regulasi-regulasi yang dilahirkan oleh imperialisme. Jadi tidak ada satupun kebijakan, keputusan dan regulasi baru selama corona yang dibuat berdasarkan pada keadaan konkret negeri dan masyarakat Indonesia sendiri. Yang mereka minta atau yang bisa mereka lakukan adalah lockdown. Kebijakan lockdown atau mengisolasi diri, yang banyak istilah yang kita dengar, ada yang PSBB lah, ada macam-macam ya. Itu adalah kebijakan yang sudah dilakukan oleh suku anak dalam, contohnya yang ada di sekitar areal tempat saya bekerja. Itu kebijakan nenek moyang yang ada sejak zaman komunal primitif. Kalau ada orang sakit maka mereka mengisolasi diri. Jadi bisa kawan-kawan bayangkan bagaimana tidak adanya perkembangan baru ataupun pengetahuan baru yang lahir. Jadi mereka hanya mampu mengadopsi kebijakan-kebijakan atau cara bangsa masyarakat komunal primitif yang kemudian berlanjut sampai sekarang. Dulu istilahnya mungkin mereka mengisolasi diri, ada di hutan buat gubuk sendiri. Nah sekarang agak keren isolasi lockdown ya, keren sedikit tapi prinsipnya sama. Jadi nggak ada perkembangan apapun karena mereka tidak paham kekhususan. Sebagai organisasi dan gerakan revolusioner, Seruni itu sudah dari awal mengambil kebijakan dan keputusan yang berbeda. Kita telah memilih ataupun organisasi revolusioner yang lain itu sudah mengambil kebijakan dan keputusan yang berbeda. Kita telah memilih untuk tetap bisa menjaga level keaktifan, kita membangun kekuatan rakyat, bekerja bersama rakyat, bekerja melayani rakyat seperti tidak ada corona. Kemudian karena kita tahu ketika tidak kerja maka kita tidak bisa hidup, tidak bisa makan dan tidak bisa membangun kekuatan. Nggak bisa bersaing dengan mereka rezim boneka yang mana mereka bisa kesana kemari membangun kepentingan kelasnya. Kita harus terus bertarung memajukan kepentingan kelas buruh dan kaum tani, dan kita tidak boleh mengikuti seruannya untuk mengisolasi diri dan membiarkan rakyat mengisolasi dirinya karena imperialis. Kelas yang berkuasa tidak pernah mereka mengisolasi dirinya, pada kenyataannya seperti itu. Bahkan mereka tidak pernah tidur untuk menjaga hartanya, menjaga tanahnya, menjaga kuasanya, menjaga kapitalnya, dan menjaga semua yang dia miliki untuk dominan di dalam sistem setengah jajahan, setengah feodal di Indonesia dan di seluruh dunia. Mereka menyuruh kita untuk mengisolasi, tapi mereka terus saja bekerja. Kita tahu banyak kebijakan yang mereka juga sampaikan, bahkan pemindahan ibu kota baru, salah satu yang kemudian digenjot sama Trump selama corona. Itu membuktikan bahwa mereka terus saja menjaga kuasa kelasnya, nggak peduli bagaimana situasi rakyatnya selama lockdown. Untuk itu, kita harus tetap bekerja mengembangkan kekuatan sendiri. Itu yang dilakukan oleh Seruni, kemudian memindahkan sekretariatnya ke pedesaan bersama perempuan tani, berupaya untuk membangkitkan, menggerakkan, mengorganisasikan di tengah situasi seperti ini. Berusaha aman di tengah situasi tidak aman, berusaha sehat di tengah situasi yang tidak sehat. Seruan kita adalah mengembangkan kekuatan sendiri ke seluruh organisasi rakyat yang ada, perempuan, tani, buruh, kemudian pemuda, dan sektor-sektor lain, termasuk burjuasi kecil di perkotaan. Untuk soal menjaga kesehatan, sebenarnya jauh sebelum corona, sekalipun beberapa praktek kawan-kawan di pedesaan itu telah
berusaha dan tidak pernah lelah untuk membangun tradisi baru, menjaga kesehatan kita dan kesehatan rakyat. Kita dan rakyat di tengah segala keterbatasan. Berusaha menjaga kebersihan, higienitas, nutrisi bagi kita, bagi perempuan dan anak-anak. Menjaga kebugaran fisik dengan exercising setiap pagi, jam 5 kita di semua organisasi, di level organisasi kita kampanyekan untuk bangun jam 5 pagi, melakukan olahraga, kemudian bekerja keras, belajar dengan sangat keras, dan tidur yang cukup. Kita ingin menyampaikan seruan kepada rakyat, dan rakyat membutuhkan seruan kita. Rakyat membutuhkan cara hidup kita, rakyat membutuhkan cara belajar kita, rakyat membutuhkan cara berpikir kita, dan cara kita bekerja yang sudah terbukti benar, ilmiah, dan masuk akal, dan senantiasa kita praktekkan. Nah, itu secara umum yang saya sampaikan soal situasi COVID. Adapun praktek-praktek yang dilakukan di pedesaan, para perempuan yang ambil bagian dalam organisasi Seruni, kemudian kaum tani juga yang ambil bagian dalam organisasi tani yang lain, dan pemuda, kami tidak berhenti untuk bekerja, terus berproduksi di tengah semua keterbatasan. Berusaha untuk dalam tanda kutip yang disebut Jokowi New Normal itu sudah kita praktekkan dari awal. Jokowi mengikuti kebijakan yang sudah kita sampaikan ke seluruh anggota. New Normal sudah kita praktekkan sebelum Jokowi bicara soal New Normal. Bahwa kita harus beradaptasi dengan situasi yang sangat rumit. Semua yang mereka keluarkan mulai dari kebijakan untuk melakukan sekolah jarak jauh, kemudian hari ini tes rapid test yang sangat mahal, kemudian perempuan yang kehilangan banyak pekerjaan di pedesaan juga karena harga tidak ada harganya untuk tanaman-tanaman komoditas karet dan sawit, membuat mereka kemudian membuat mereka kemudian harus bertahan hidup dengan situasi yang sangat terbatas, kelaparan, kemudian tidak mampu melakukan produksi lebih baik lagi karena semua hal terbatas dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu menunjukkan bahwa semua rakyat ini sedang membutuhkan kepemimpinan, semua rakyat sedang membutuhkan situasi yang mampu menggerakkan dan mengorganisasikan mereka sehingga mereka bisa enjoy, bisa senang, bisa tetap optimis, bisa terus melakukan kerja-kerja produksi di tengah semua keterbatasan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti lebih banyak bisa diskusi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jeng Helda atas pemaparan materinya. Nanti kawan-kawan yang ingin bertanya bisa langsung di sesi diskusi nanti. Terima kasih Jeng Helda.